Jadi tipe umat Yahudi itu yaitu suka mencederai ulamanya. Itu tipe Yahudi. Tipenya mencederai ulamanya. Jadi kalau ada orang hari ini suka mencederai ulama, menyakiti ulama, itu Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah dirahmati Allah, sesuai yang di ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat ke-61. As-Saff artinya barisan. Ya, berarti gerakan Rasulullah SAW itu berjamaah, kemudian terkoordinir, kemudian punya barisan dan lapisan yang kokoh. Saya ini tegaskan juga, di antara kesuksesan Rasulullah SAW 23 tahun, mulai dari personal sampai berdirinya sebuah pemerintahan, 23 tahun. Waktu yang sangat pendek. Coba untuk bayangkan, Rasulullah dalam 23 tahun gerakannya berdiri sebuah pemerintahan yang luar biasa. Dan berikutnya menumbangkan dua negara dikuasa, Parsi dan Roma. Jadi dari sini apa kesimpulan yang didapat? Tentu saja kita ingin tahu apa kunci kesuksesan Rasulullah SAW. Kunci kesuksesan Rasulullah SAW adalah yang pertama SDM. SDM seorang pimpinan, SDM para para jamaah. Jadi kalau untuk meningkatkan SDM itu memang perlu pengilmuan. Jadi kalau ada gerakan pengajian nggak ada, itu yang terbangun fanatik, bukan kecerdasan. Di Indonesia ini banyak gerakan pengajiannya nggak ada. Di daerah-daerah ada sekarang gerakan besar dipimpin ulama, tapi pengajiannya nggak ada. Maka modalnya ya fanatik, bukan kecerdasan. Ini tidak cocok untuk orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat itu orangnya bersifat rasional, cerdas, hikmah. Orang Sumatera Barat rasional dan hikmah sepasang. Tidak hanya rasional tapi hikmah. Rasional pemikiran, hikmah di dada. Hikmah itu penjiwaan. Cerdas secara SDM. Nah, sidang iman rahmat Allah, Rasulullah itu kehebatan kuncinya pertama SDM-nya hebat. Maka setelah ayat turun, Rasulullah bikin pengajian di tempat Arqam bin Arqam. Ada madrasah, ada lembaga pendidikan dalam gerakan yang seiring dengan pembekalan kecerdasan. Kedua, barisan manhaj. Kedua, konsep SDM, konsep itu Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, barisan penggerak. Jadi ada gerakan. Yang ketiga gerakan. Ada SDM, ada konsep, ada gerakan, dan ada target. 4 perkara ini penting jadi pelajaran kita. Ada SDM yang mumpuni, ada konsep, ada gerakan, ada target. Jadi Islam ini jangan gerakan demo saja, yang sifatnya terjadi suatu hal temporal, bergerak, temporal, bubar, habis. Ke Jakarta ngumpul jutaan orang, salawat-salawat, rumput jangan diinjak, super damai, bubar.
habis. Ini nggak cerdas. Selalu seperti itu. Maka kita akan, sudah dikatakan Imam Ali, al-haqqu bila nizam yughlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa aturan, tanpa konsep, tanpa penataan dan aturan, akan dikalahkan oleh kebatilan yang punya tatanan. Maka hari ini komunis, kita kecolongan, terlambat dari langkah-langkah komunis. Ketika Masyumi dibubarkan, komunis dibubarkan, tetapi ketika itu langkah gerakan Islam tertinggal oleh permainan komunis. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, ini yang penting jadi kajian kita. Ayat yang dibacakan tadi adalah sebuah sikap perjuangan. Surah As-Saff itu diawali dengan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah ma fis samawat, seluruh apa saja yang ada di langit. Berarti benda-benda itu bertasbih. Planet bertasbih. Seluruh apa saja yang ada di langit bertasbih. Wa ma fil ardh, dan seluruh isi bumi. Batu-batu bertasbih, burung bertasbih, hewan bertasbih, dan semua bertasbih. Mungkin manusia yang terlalai dari tasbihnya. Bisa saja tasbih kita dikalahkan oleh tasbihnya hewan. Burung-burung yang terbang itu bertasbih, kita yang tidak dengar, kita yang tidak paham. Mereka bertasbih. Kayu-kayu bertasbih, batu-batu bertasbih. Tapi kita yang tidak memberikan perhatian. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, kalau semuanya bertasbih kepada Allah, artinya apa? Pengakuan itu isyarat, pengakuan seluruh isi alam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kekuasaan tunggal untuk isi langit dan bumi. Apa isyarat dari seluruhnya bertasbih mengagungkan Allah? Bahwasanya semua alam ini mengakui Allah lah yang memegang kekuasaan tunggal terhadap langit dan bumi. Nah, terus kita ini apa? Kita ini sok mantap aja. Kita merasa berkuasa, kita merasa ini dan itu, ngomong seenak kita, ambil kebijakan seenak kita, padahal orang sebelum kita sudah jadi tulang-tulang di tanah, tidak bisa membela dirinya dengan sepatah kata pun. Tidak ada penguasa di muka bumi ini melainkan dia mendapat kekuasaan setelah penguasa sebelumnya mati, atau setelah penguasa sebelumnya lemah. Maka kata seorang Bahlul datang kepada Harun al-Rasyid, wahai khalifah, tidaklah sampai padamu jabatan khalifah hari ini melainkan mati orang sebelum engkau. Jadi tidak ada penguasa yang tidak mati. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini pentingnya. Wa huwal azizul hakim. Bentuk ayat ini, Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Kenapa ada aziz wal hakim? Penguasa punya kekuasaan tapi bijak. Kalau orang punya kekuasaan tidak bersifat bijak, dia akan zalim. Maka kekuasaan itu harus diiringi oleh kebijaksanaan. Kekuasaan yang kita peroleh harus didampingi oleh sifat bijaksana. Kalau ada kekuasaan, manusia berkuasa tapi tidak hakim, tidak adil, tidak bijaksana, maka kekuasaan akan berguna untuk kejahatan.
Kekuasaan akan berguna untuk kejahatan. Jadi sidang jemaah dan rahmati Allah, kenapa sekarang kekuasaan jadi kejahatan? Karena tidak digandengnya antara kekuasaan yang dimiliki oleh sifat bijaksana si pemegang kekuasaan. Indikasi orang tidak bijaksana nampak saja. Jika ada yang memusuhi orang baik, berarti yang memusuhi itu orang jahat. Jika ada yang memusuhi orang baik, berarti yang memusuhi orang jahat. Tidak ada orang baik memusuhi orang baik. Jadi sidang jemaah dan rahmati Allah mudah saja seperti itu. Jadi sidang jemaah dan rahmati Allah, kita seluruh alam mengakui Allah pemilik kekuasaan di muka bumi ini. Kemudian Allah punya sikap kekuasaan itu dimiliki dengan sifat bijaksana. Maka sidang jemaah dan rahmati Allah, ini penting. Jika kekuasaan tidak diiringi oleh sifat bijaksana, maka akan terjadi kezoliman. Terjadi kezoliman. Ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong apa yang tidak kamu kerjakan? Kalian tidak melakukannya. Artinya apa? Ini kritikan terhadap orang-orang yang tidak berjuang. Kalian ngomong soleh, kalian ngomong haji, peduli agama, tapi kalian tidak berjihad, kalian tidak berjuang. Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Hina dan tercela di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Apa maksudnya? Surat ini bicara tentang konteks sikap perjuangan terhadap Islam. Maka artinya apa? Ayat ini tujuannya mengkritisi orang-orang mengaku soleh, mengaku baik, mengaku peduli agama, tapi tidak menjadi pejuang agama. Jadi kalau ada orang hijrahnya sampai sholat, tidak tertarik pada perjuangan, maka orang ini kabura maqtan indallah. Ada orang hijrahnya sampai haji, kalau haji lumayan, ini sampai trepel haji aja, piti masuk di tempat ini. Ya, hijrah ke agama, piti masuk saja. Banyak orang, dia tidak soleh, tapi bisnisnya umroh dan haji. Kesolehannya tidak ada. Makin haji, makin hitam mukanya. Alhamdulillah. Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Kabura maqtana indallah. Jadi sidang jemaah, kalau kita hijrah beragama itu harus komplit sampai ke tingkat jihad, sampai kepada kesolehan yang dibenci oleh kafir Quraisy, kesolehan yang dibenci oleh penjajah, kesolehan yang dibenci oleh orang zalim. Tapi soleh, orang zalim suka. Nah, itu enggak juga. Dia soleh, kenapa orang zalim suka sama dia? Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka apa buktinya? Ayat ini bicara tentang celaan orang yang tidak mau berjuang. Orang soleh nggak mau berjuang. Kan ayat berikutnya, innallaha la yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai. Ayat sebelumnya Allah bicara tentang orang yang dicela. Ayat sesudahnya mengatakan Allah menyukai orang yang berjuang dengan barisan yang rapi. Artinya masuk kepada jamaah, terkoordinir, berjuang secara berjamaah. Safa, dalam barisan yang teratur. Itu maksudnya. Jadi ada orang tidak mau berjamaah dalam perjuangan, terus dia kesolehan pribadi saja, dia merasa cukup solehnya dengan haji tiap tahun, tapi tidak peduli dengan nasib umat Islam, perjuangan umat Islam. Ini kekeliruan. Tahu gak sidang jemaah dirahmati Allah? Kita ini terlalu banyak persoalan dalam tataran meluruskan pemikiran-pemikiran. Solat, oke. Tapi persoalannya apa? Pemahaman keislaman tidak kafah. Dalam perjuangan saja timbul khilafiyah. Mari kita bikin ekonomi Islam bisnis kecil-kecilan dulu. Orang lama ciladiang. Kalau orang tadi ko sama-sama start kecil-kecilan Jawa, mau tu. Tapi jangan macam ladiang.
Awak ke bisnis kecil-kecilan bro. Keliru. Kita mau bikin dirham emas. Gunakan seluruh dana usaha itu untuk mengambil power kekuasaan di Indonesia ini. Sehingga cerita apa? Cerita tambang ameh, awak punya. Cerita apa? Awak punya sadonya. Jangan kita ini selalu jadi konsumen. Kebijakan kita punya, izin-izin kita punya. Seperti itu. Kau yang berketek-ketek, kau ambo yang mode-mode, kau cemen. Nah, orang sudah pegang ladiang. Orang sudah macam-macam gerakan orang. Awak kama mulai baru. Paru ilalita, goreng pisang, dado. Atau mulai dari mana nama anak pisang? Anak pisang tumbuh, awak langsung sakit. Kacau. Jadi kecerdasan Rasulullah itu 23 tahun. 23 tahun. Berdiri sebuah kekuasaan politik yang luar biasa. Maka sumber kau harus wakset. Sumber kau harus wakset. Saya terus terang. Kebijakan-kebijakan kita itu sudah kita prediksi. Kalaupun meleset, margin errornya berapa? Jadi saya nggak mau dikangkangi oleh partai Islam yang lain. Ini. Oh sorry boy. Nggak mau. Kita punya konsep. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebangkitan itu harus merujuk kepada langkah-langkah kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW. Jadi hamba Allah yang dirahmati Allah, ayat ini mencela orang yang merasa soleh tapi tidak berjuang. Orang yang merasa baik tapi anti perjuangan. Orang yang merasa baik tapi perjuangan dikotominya. Perjuangan ini saya batu. Tidak bisa. Perjuangan itu Islam ini penting. Islam ini tidak boleh dikangkangi oleh satu partai, tidak boleh dikangkangi oleh sebuah organisasi, karena Islam lebih luas daripada lembaga-lembaga yang kita punya. Jangan dibonsai Islam dalam versi lembaga-lembaga kita. Tidak boleh. Lembaga-lembaga hanya kendaraan untuk mengambil proyek keislaman di sisi-sisi yang kita mampu. Yang Islam lebih luas. Jadi tidak ada Islam menurut Muhammadiyah, Islam menurut NU, Islam menurut partai ini, partai A, partai B. Nggak ada. Islam huwal Islam. Islam itu Islam. Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu Islam. Seluruh hadis sahih itu Islam. Jangan dibonsai Islam ini, yang Islam itu seperti ini. Oh, nangka lama di awak situ. Ada orang di luar pendapat dia sudah disalahkannya. Emang sudah dibaca semua hadis? Tidak ada. Maka saya welcome untuk semua. Selagi tidak jelas sesatnya, saya welcome. Oh, tablik datang ke rumah saya, silakan. Saya layani. Saya diceramai oleh orang tablik. Saya punya pekerja las di rumah saya. Datang orang tablik. Diceramahnya saya 2 jam. Tentang sholat, tentang ibadah-ibadah Rasulullah. Sampai pekerjanya ini, murid saya juga, pekerja las ini. Ustadz, kenapa nggak dibantah ini, dibalas ini? Biar aja. Minimal dia punya peluang untuk melatih dirinya. Di rumah kita harus hormat. Karena kesalnya dia melihat orang tablik ini, diambilnya lasnya itu gerinda tuh. Juga gerinda yang bekas di rumah tuh. Bunyi-bunyi tuh. Supaya hilang suara orang tuh. Istri saya pun sudah marah juga. Berdua dia dengan bilang sama Ustadz, Bu, masa Ustadz diceramahi begitu, mantap sekali orang ini. Dikode-kode sama istri, biarin aja. Besoknya, biasanya sejak saya di Majelis Ulama Sumatera Barat, orang tablik ini kan dia kalau datang tamunya sebelum bergerak dia minta berkah ulama dulu, datang ke ulama dulu, minta petunjuk ulama. Biasanya memang dibawa ke rumah saya. Rupanya dia punya tamu dari Mesir. Dibawalah ke rumah saya bersama semua timnya, termasuk bapak yang menceramai saya kemarin. Marah saya yang mau diceramainya. Termasuk bapak itu.
Waktu dia menceramai saya, itu di luar tuh aja, di kursi di luar. Tapi karena ini ada ulamanya datang, saya bawa ke dalam rumah. Maka terlihatlah kitab-kitab saya yang menjadi sebagai dinding ruang tamu. Lihatnya kitab-kitab banyak sekali kan. Dan kebetulan yang syekhnya ini orang Mesir. Dan dari provinsi Zakozik, tempat saya dulu tinggal. Terus saya nyambung ceritanya, kamu kenal ini? Iya, saya kenal tokoh-tokoh ulama situ. Akhirnya akrab, dan dia ini yang kemarin menceramai saya mutar-mutar dia, keluar masuk. Gali-galiku aja. Tapi saya pernah nggak tahu aja. Setelah itu, ya antum silakan berdakwah, saya nasihati, saya bilang harus apa? Kalau di Mesir bacaan mereka Riyadhus Shalihin. Bacaan tabligh Mesir itu Riyadhus Shalihin. Itu kitab Imam Nawawi, itu kitab mu'tabar. Kenapa ini tidak dipakai oleh semua jemaah tabligh? Saya bilang, ini kalimat apa buku referensi yang diakui oleh seluruh ulama. Nah, hanya Mesir yang pakai Riyadhus Shalihin. Nah, jadi saya akui kalau tabligh dari Mesir itu punya ilmu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka di dalam kita memperjuangkan Islam ini harus kita langsung terlibat kepada gerakan secara kafah. Hijrahnya hijrah kepada Islam secara kafah. Jangan Islam versi A, versi B, versi C. Kecuali dalam persoalan fikih. Persoalannya memang khilafiyah, yang khilafiyah itu masing-masing yang diakui mu'tabar, ya. Jadi ayat ini, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Anda ingin dicintai Allah, ingin mendapat cinta Allah, maka setelah dapat cinta akan dapat pertolongannya, maka kata Allah salah satu syaratnya yuqatiluna. Kenapa Allah tidak menyebutkan yujahiduna? Yuqatiluna ini memang perang. Jihad masih umum maknanya. Tapi kalau perang, ini sudah khusus ini. Artinya apa? Allah berikan contoh yang paling dahsyat. Sampai ke tingkat perang, kamu harus lakukan. Jika datang ilat perang, jangan menghindar. Jika datang ilat perang, yuqatiluna fi sabilihi safa, secara barisan teratur terpimpin, ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana mereka bangunan yang kokoh. Apa itu? Masing-masing sinergi, ambil peran. Ambil peran. Pembiayaannya, tukang yang mengerjakannya, pekerjaannya, terus apa lagi? Bahan-bahannya, terus desainnya. Ini maksud bunyanun marsus. Jadi jangan sedikit-sedikit. Ada sekarang aliran sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit solusinya adalah jihad. Bukan itu. Ada yang menegakkan Islam ini dengan bendera saya dibanyak-banyakin. Demo bendera walami. Tak tahu kan Islam bendera banyak itu. Nabi itu punya set, punya desain. Nabi itu gerakannya bukan gerakan bodoh. Nabi itu gerakan yang paling cerdas. Coba antum bayangkan, Nabi itu dari awal sudah bergerak, ada intelijennya, ada eksekutornya, ada diplomatnya, negosiatornya. Ali itu negosiatornya. Intelijennya siapa? Nuaim. Umar itu bisa ditaklukkan dengan adanya intelijen Rasulullah SAW. Nabi sudah berdoa, ya Allah kuatkan agama ini dengan 2 Umar. Abu Jahal 1, terus Umar bin Khattab 1. Akhirnya gimana? Yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Umar ngamuk-ngamuk, dia tokoh juara gulat, disegani. Ketika itu pemuda yang punya pengaruh hebat, juara gulat. Nabi berdoa dengan, akhirnya gimana? Dia marah-marah. Ketemu Nuaim. Nuaim ini siapa? Ini intel Rasulullah. Nuaim sudah masuk Islam, tapi selalu disembunyikan. Semua orang kafir Quraisy menganggap Nuaim ini adalah anti Muhammad.
Maka ketemu Rasulullah, ketemu Nuaim, Umar berkata, kemana kau Umar? Aku ingin mencari Muhammad. Dia telah mencela Tuhan, telah melakukan ajaran, memusuhi berbeda dengan agama kita. Macam-macam tuduhan diberikan oleh Umar. Dia emosi. Terus gimana? Aku mau membunuhnya, bikin perhitungan dengan dia. Hai Umar. Tadi sebelumnya, ceritalah sama saya Umar, ada apa ini? Ceritalah. Akhirnya cerita, kenapa Umar bisa cerita dengan misi dia? Karena Nuaim ini, dia anggapnya kafir. Akhirnya gimana? Apa kata Nuaim? Coba antum bilang, intelijen Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana kamu akan menyerang Rasulullah sementara adik kandung kamu, Fatimah, dengan suaminya, itu dalam agama Muhammad. Sudah ikut Muhammad. Marah dia. Pergi ke rumah Fatimah. Artinya apa? Dibelokkan Umar ke rumah Fatimah. Ketika Umar berangkat ke rumah Fatimah, Nuaim langsung ke tempat Rasulullah. Ceritakan begini-begini. Hamzah langsung ambil posisi. Berarti Umar akan ke sini. Maka ketika Umar setelah di rumah Fatimah, akhirnya Fatimah dengan suaminya sedang belajar dengan Hubaib. Ketika itu Umar sudah main pukul sama Fatimah, tapi adiknya ini orang yang sangat patuh, lunak, lembut. Ketika Umar pegang Quran, adiknya langsung tegas. Hai Umar, jangan kau pegang mushaf itu. Kenapa? Lihat mushaf itu, saya ingin baca. Jangan, karena ini hanya bisa dipegang oleh orang yang suci, sementara engkau tidak bisa memegang. Dari ketegasan adiknya, berpikir Umar, tidak pernah diamboko tegas, ambo tangani, dipukul, dia tidak melawan. Tapi ketika menyangkut Quran, dia langsung berani. Ini penting ini. Ketika kepada pribadi, dia mengalah. Tapi ketika persoalan agama, berdiri Fatimah, berkata lantang di hadapan Umar bin Khattab, yang tidak pernah Umar bin Khattab mendengar adiknya berkata lantang pada dia. Goyang Umar bin Khattab. Bagaimana caranya? Mandi dulu. Mandi Umar. Dibacanya, terproses keislamannya. Kemudian Umar datang kepada Nabi Muhammad, diketuk pintu. Umar datang, orang sudah siap. Hamzah langsung di dekat pintu. Pintu dibuka, Umar ditangkap oleh Hamzah. Kemudian ketika itu tangannya dipelintir ke belakang, dikunci oleh Hamzah dan sahabat yang lain. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ini Islam. Maka ketika itu kata Umar, ya Rasulullah, saudara-saudara, orang sudah, mau apa kau wahai Umar? Aku hanya datang untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Langsung nangis sahabat. Umar, orang yang berpengaruh. Pengaruh itu penting. Umat Islam hari ini enggak bangkit karena power politik yang berpengaruh tidak pernah sukses diraih oleh umat Islam di Indonesia. Ini kegagalan. Maka umat Islam itu harus berpolitik. Ambil. Berpolitik untuk soleh-soleh pribadi, jangan. Untuk kesolehan sistem. Perlu nyali. Perlu nyali. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab masuk Islam, maka sebelumnya Islam sembunyi-sembunyi, Umar langsung terang-terangan. Langsung terang-terangan. Itu apa? Itu kecerdasan Rasulullah. Ternyata dari awal Rasulullah itu sudah punya intelijen, sudah punya kampus madrasah pendidikan, sudah punya intelijen, sudah punya perangkat orang di sekitar dia, negosiator. Umar itu akhirnya apa? Setelah berikutnya Umar itu posisinya eksekutor. Umar bukan negosiator, dia eksekutor. Ali sebagai negosiator. Ketika ada yang melarikan membuka rahasia Rasulullah ke Mekah, maka Ali yang diutus oleh Rasulullah. Ali, kejar, coba ambil apa? Di negosiasi perempuan ini ternyata surat rahasia itu disimpan di rambut perempuan, akhirnya mengaku perempuan. Negosiator. Kalau Umar gimana? Umar gagal negosiator. Ketika perang Badar, Rasulullah ingin tahu berapa jumlah pasukan musuh.
Maka Rasulullah ketika itu sedang sholat, ada anak kecil bolak-balik jemput air, ngambil air. Umar lihat, oh ini tukang masaknya pasukan Quraisy. Ditangkap sama Umar. Digertak anak ini. Kamu kasih tahu berapa jumlah mereka? Saya nggak tahu. Dipaksa oleh Umar. Nggak mau anak ini. Kenapa? Karena Umar kok main kareh saya. Dia eksekutor. Ya sekete ya Rasulullah, pedang sebut. Ya, dia eksekutor. Umar eksekutor. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sholat selesai. Ya wahai Umar, biar saya. Nah, berapa ekor engkau memotong onta sehari sekali makan? Sekian ekor. Langsung, hai Umar, pasukannya lebih 1.000 orang. Pasukan kita 300 orang. Sekian ekor onta untuk sekian orang. 1 ekor makanan sekian orang. Sekian ekor berarti sekian pasukannya. Sudah nak, boleh. Itu intelijen kecerdasan Rasulullah. Ketinggian diplomat Rasulullah SAW. Diplomasi Rasulullah. Jadi Islam ini memang komunikatif, kemudian punya kecerdasan tinggi. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, gerakan Rasulullah itu tertata rapi sampai berdirinya sebuah negara. Negara Islam di Madinah dengan piagam Madinah namanya Watha'iqul Madinah. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, setelah Nabi meninggal diwariskan kepada Abu Bakar sebagai khilafah. Kemudian pasukannya menaklukkan zaman Umar. Robohlah 2 negara dikuasa, Parsi dan Roma. Semua itu tertata. Nah, gerakan Islam ini harus juga seperti itu untuk kebangkitan-kebangkitan. Nah, sidang jemaah rahmatnya Allah, inilah disebut dengan safar. Berjuang tersistem. Berjuang tersistem. Ka'annahum bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Saya mohon maaf mungkin tidak sampai jam 12. Ya. Mungkin sekitar jam setengah 12. Ya, kita tuntaskan kesimpulan ayat dengan cepat, kemudian kita dialog. Dari malam saya kurang istirahat. Kepala saya agak sakit sedikit. Tadi pagi pun saya sudah datang tamu dari luar daerah, dari provinsi lain. Jadi melayani tamu-tamu, dialog sampai berangkat ke sini. Jadi mulut saya ini ngomongnya belum berhenti dari pagi. Dari malam tidur jam baru malam ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masuk ayat berikutnya, kasus Musa dengan kaumnya. Tipe umat. Kalau umat Musa ini, Musa disuruh berjuang, dia nggak mau. Kalau keuntungannya mau. Jadi umat cari pitih masuk saja. Berjuang enggak? Apa itu? Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'zunani, hai kaumku, kenapa engkau sakiti aku? Qad ta'lamuna ini Rasulullah, saya ini adalah Rasulullah. Jadi tipe umat Yahudi itu yaitu suka mencederai ulamanya. Itu tipe Yahudi. Tipenya mencederai ulamanya. Jadi kalau ada orang hari ini suka mencederai ulama, menyakiti ulama, itu Yahudi. Apa itu? Yahudi. Saya ulang ini. Berdasarkan surat As-Saff ayat 5 ini, bahwasanya tipikal orang Yahudi itu suka menyakiti ulama. Suka menyakiti ulama. Nangkapin ulama, fitnah ulama, ancam ulama, dan segala macamnya, itu tipe Yahudi. Ya. Beranglah jadi ulama kok gitu. Padahal negara yang hari ini dia ambil kekayaannya adalah hasil perjuangan ulama. Dituliskan berkat rahmat Allah. Masa lo kalau tidak ada ulama dapat mencari berkah ke Allah, bambu runcing mengalahkan peluru. Sampai ada katupe pejuang di Sumbar ini dulu mau makan, itu diceritakan dalam buku sejarah. Dia mau makan, katupe di tangannya, tiba serangan.
Nyola panik. Taraso bongkahan kok seperti granat di tangannya. Nyelemparkan, meledak ketupek itu. Itu dibikin keluarkan di koran dulu. Kisah perjuangan di Sumatera Barat. Nyelemparkan ketupek itu, meledak. Kalau sudah meledak, baru tekanan. Itu kan ketupek tadi. Ini kini kok, coba melempar ketupek. Hah? Enggak ada ibu ya. Jadi jangan rahmati Allah. Ini Rasulullah ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum Allahu la yahdil qaumal fasikin. Dia bersifat fasik. Orang fasik. Carinya dunia, akhirat dia tidak doyan. Itu sifat Musa. Tapi ada kelompok Nabi Isa. Kelompok Nabi Isa, wa iz qala liqaum, ketika dia berkata kepada kaumnya, kepada pengikutnya, siapa yang akan membelaku dalam berperjuang agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kami ini ansarullah. Jadi sikap terbaik itu sikap hawariyun yang mengatakan saya pembela Allah, kami pembela Allah, kami pembela agama Allah. Nahnu ansarullah. Ini harus jadi semboyan. Nahnu ansarullah. Jadi kita ini bukan pembela siapa-siapa. Jadi kalau ansarullah, siapapun kelompoknya, sama-sama ansarullah bisa bersatu. Tapi kalau doktrin sudah kepada kelompoknya, ini nggak bisa lagi. Di luar aku orang diremehnya, dan perjuangan nyosenya, nan sah diikuti nyosenya. Tidak. Saya mengambil keputusan Masumi banyak nang kebakaran jenggot, nang kelebui-kelebui. Kenapa? Kenapa? Tidak ada kewajiban kita harus ngikut dia. Ini persoalan ini. Inyosenya kita berjuang selama pokoknya. Tidak bisa. Jadi jangan jemaah berjalan saja pada kita, nanti ketemu kita di terminal terakhir. Berjalan. Ketika Nabi Yakub menasihati anaknya pergi ke hijrah ke Mesir, ketika Yusuf sudah berkuasa di Mesir, diundanglah seluruh keluarganya ke Mesir. Apa wasiat bapaknya? Udkhuluha min abwabin mutafarriqah. Kalian masuk Mesir dari pintu yang berbeda. Masuk dari semua penjuru. Masuk semua penjuru. Islam gua kelebihannya kau. Ini harus mengkotomi, salah sejak jemaah. Dalam pemilu Patangko kumpul seluruh Islam seharusnya 30%. Awak serang menyerang semua awak. 30%. Ada sifat-sifat rakus. Sifat-sifat harus awak mengklaim diri tidak bisa. Justru gini kok, sidang jemaah rahmat, ya masuk dari semua pintu. Oh ternyata orang komunis masuk dari pintu. Baru terpakai awak. Tom tahu nak, ini mohon maaf, ada dulu ada 3 partai saja. P3, Golkar dan PD. P3 dimasuki oleh partai lain dengan 3 corak. Ada yang berperan sebagai P3 mana? Nyoh P3 sen. Pokok P3 mati mau P3 kok. Habis mau P3 kok. Ada yang sangat sekuler mana? Berdebatlah nyoba duo. Ada penengah. 3 ini orang ini saudaranya. Oh diangkatlah namu. Oi hebat mana sanuko. Loyalnya ke P3. Berdebat, ditekan, diserang. Jadi orang menciptakan lawan akhi. Menciptakan kawan, menciptakan lawan. Orang kini menciptakan lawan. Ditekan ke permusuhan kayaknya. Wah, supaya ini diakui sebagai supaya pejuang lari ke satu titik. Terus dia mau P3 banget. Oh, nanya lahnya. Diakui lah. Disitulah P3 mulai hancur. Peran itu sekarang digunakan oleh partai lama. Masuknya sadanya. Pecah sadar partai Islam. Awak kok tidak belajar sejarah. Memang pelaku sejarah lama lupa kubur, tapi sejarahnya ada beraja kayaknya. Nyo nak sempat memberitakan kawan. Kenapa Ambo tahun 90-an saksi termuda dari P3 di Padang Panjang. Ambo dikader oleh SIM Amini. Ambo waktu ke sekolah sore sepulang sekolah Ambo di P3. Aisyah Amini, Naro, Ambo kenal. Dari KT Ambo yang di Susurah itu. Ya, sebab Ambo nak SMA ketika itu. Jadi jangan mana rahmat Allah, masalah politik Ambo paham.
Wah, gawat permainan orang tuh, gawat. Nah, kini kok ndak lah. Awak main luru-luru saja. Kalau tak tahu demo awak, kumpul lawan awak itu ceknya. Oh, orang lah main. Tak paham-paham. Namanya apa? Siasat nak, siasah nak. Dalam Islam apa? Dalam bahasa Arabnya apa? Politik lah. Siasat. Siasat. Awak sedang bersiasat. Masuk bicara politik tapi tidak paham siasat. Oh, kacau. Rasulullah dari awal sudah punya ada intelijen yang nyamar jadi orang Quraisy. Cerdas. Eksekutor ini lengkap gerakan itu. Jadi begitu kebangkitan. Awak enggak. Jadi sedang dimain rahmati Allah, kita justru jangan nanti kita yang diboncengi orang. Kita yang sidang jemaah rahmat. Ada satu daerah, orang ini ketika sumbar kampret, akhirnya cebong mana gitu. Ini cebong mana. Tapi nya kuat. Prediksi orang semuanya dia akan duduk di kepala daerah. Ini lah tahap kedua. Kamu panggil seseorang. Angkulin nama jadi wakil peti. Baik Ustaz. Siap. Cuma aku dekati itu. Angku yang masuk ke situ. Batu Ustaz berkuat turun orang kawak. Inyo tu katurun. Angku kan naik. Ini seperiode ko turun. Tak bisa semua dah. Angku kan naik. Jadi awak namem bonceng. Kini orang ada orang membonceng. Orang lain banyak macam itu. Membawa orang yang kan naik. Dan secara zahir kau nyebong wajah kau. Tapi tidak. Ini kan naik. Erdogan itu tidak Erdogan langsung ada. Erdogan itu pernah ditangkap bicara masalah demokrasi. Erdogan itu dari Partai Refah. Amboko adalah ikut di jamaah Partai Refah di Mesir. Dipimpin oleh Erbakan. Amboko orang dakek Dr. Khalid. Dr. Khalid tokoh Partai Refah di Turki. Dr. Khalid di atas rumahnya, ambo di bawah kau. Apapun bantuan Partai Refah, bagi kena Indonesia. Erbakan menang, duduk. Setelah itu dibatalkan 2 tahun, dan sampai 2 tahun dah, gerakan Erbakan ditakuti, membuat negara 8. Negara 8 negara kuat Islam. Untuk membangun kekuatan militer Islam. Disatukan kekuatan militer oleh Erbakan. Gamang Rusia sama Amerika. Akhirnya bagaimana? Dibekukanlah, dilarang berpolitik Erbakan, diturunkan dari Perdana Menteri di Turki. Partai Berpah dibubarkan. Dr. Khalid minta kamu, Ustaz, apa? Akhi, ambo tak bisa balik ke Turki tak bisa karena Erbakan sudah dilarang berpolitik, Partai Refah dibekukan. Bisa tak ambo ke Indonesia? Waktu itu ambo tak bisa, ambo belum tamat lah. Mau sekian tahun lah baca rohnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, ketika dibekukan maka Erdogan ketika itu di Istanbul menjadi wali kota ditangkap. Dinyatakan pernyataannya tentang demokrasi bermasalah. Dilarang. Keluar dia dari apa tu, dibikinlah partai baru. Zigzag, balik lihat. Zigzag. Maka ada fotonya je penari yang berpakaian apa tu. Ini tak bisa dah. Zigzag. Seorang mencari simpati setan pun diperlukan. Akhirnya gimana sekarang? Kuat Erbakan. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi awak kau sedang mana rahmati Allah harus makanya target terus ada dulu. Tadi apa? SDM, kemudian konsep, gerakan, dan target. Ini bukan pragmatis tanpa target. Kini pragmatis sebagai siasat tidak masalah. Tapi daripada perlu seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat ini ditutup terakhir setelah dibikinkan kasus Bani Israel yang tidak mau berjuang.
kemudian umat Nabi Isa, jadi umat Nabi Musa malah dia menyerang pimpinannya. Dia tidak mau berjuang. Dia musuhnya pimpinannya, para nabinya. Nabi Isa ada Hawariyun. Hawariyun sidang jemaah, pengikut setia Nabi Isa. Ditanya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu saya memperjuangkan agama Allah? Jawab, nahnu, kami perjuangkan Allah. Dibuat dua contoh umat ini. Tahu sidang jemaah, yang disalib itu adalah anggota Hawariyun. Kita kadang-kadang salah informasi pula. Yang disalib itu ketika Nabi Isa ngumpul dengan murid-muridnya, datanglah penangkapan dari musuh, ketuk pintu oleh Bani Israel. Ini sama-sama Nabi Bani Israel ini. Bani Israel datang. Terus apa kata Nabi Isa? Siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku dan diberikan surga oleh Allah? Ternyata yang paling muda tunjuk tangan. Yang paling muda tunjuk tangan. Maka yang muda ini menemui keluar, langsung Allah rubah wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Ditangkaplah yang muda ini, disalib, disiksa. Itu Hawariyun. Orang tidak mau tahu itu musuhnya dihukum. Bukan, itu Hawariyun. Dan itu yang disalib. Nabi Isa alaihissalam memberitakan akan datang sesudah dalam surat ini Nabi selaku namanya Ahmad. Kenapa Nabi Isa yang memberitakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Nabi terakhir dari kaum Arab. Nabi Isa Nabi terakhir dari Bani Israel. Paham? Jadi Nabi itu dari anak Ibrahim, ada yang anaknya Ismail. Ismail turun-temurun ke bangsa Arab. Kemudian Ishak turun-temurun Bani Israel. Nah, penutup Bani Israel Nabi Isa. Penutup Nabi Arab Nabi Muhammad. Kenapa Isa memberitakan itu? Isa merekomendasikan kepada Bani Israel supaya Bani Israel jangan tidak mengakui pula nanti kenabian orang Arab. Nah, akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Kata Nabi Muhammad apa? Li asma'un, saya punya banyak nama. Ana Ahmad wa ana Muhammad, ana al-Hasir wa ana Aqib. Itu ada nama 5 nama Nabi. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup Nabi Arab. Nah, sidang jemaah, setelah itu maka ditutuplah tentang sikap Nabi Hawariyun ini. Maka ketika dinyatakan siapa yang akan membela aku dalam memperjuangkan agama Allah, dijawab ketika itu nahnu ansarullah fa amanat taifah, sekelompok beriman, sekelompok lagi balik, tidak mau, menolak. Jadi dalam dunia perjuangan ini ketika dibawa kepada ujian perjuangan, sebagian akan pro, sebagian akan mundur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fa ayatnal ladzina amanu, maka kami akan kokohkan yang beriman ala aduwihim, terhadap musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin, menanglah dia. Allah akan janjikan kemenangan terhadap perjuang-pejuang Islam. Inilah di antara surah As-Saff yang perlu kita pelajari. Banyak sekali sebenarnya kalau kita uraikan, namun ini cukuplah sebagai kesimpulan di dalam fenomena umat menyikapi dunia perjuangan.